sanitizer. Oke, pertama kita bikin dulu PC-nya. PC pertama itu PC 0 biasanya, PC 2, PC 1. Oke, sekarang PC-nya kita kasih hub, pakai hub PT. Oke, sekarang kita hubungkan dengan kabel crossover ya. Oke, kita hubungkan dengan flash eksternal kosong. Oke, kita hubungkan lagi dengan kabel. Oke, sambung lagi. Ya, ini belum terhubung ya. Kita koreksi dulu konfigurasi. Masuk ke konfigurasi, masukkan IP address-nya. Kita pakai yang standar 192.168.1.1. Subnet maxnya segitu aja. Gateway-nya kita isi juga. Oke, PC selanjutnya sama IP config, IP address DC 192.168.1.2. Oke, subnet maxnya kita samain, gateway-nya. Oke, sekarang kita uji koneksi di command prompt ping 92.168. Oke, IP config dulu ya. Nih ya. Oke, semua kita cek dulu IP config ya. Nah, oke. Sekarang kita, nah ini udah terhubung ya kedua PC. Oke, kita close. Sekarang kita kasih router, pakai router PT ya. Nah, ini dia. Belum diklik. Oke, kita hubungan dengan kabel sama flash internetnya 00. Oke, ya ini topologinya udah jadi. Sekarang kita bikin label network address ya dulu biar nggak lupa. 192 NA 192 168 titik 1 ya, segini dulu sementara. Oke, ya, ini belum terhubung ya routernya. Sekarang kita hubungkan routernya
masuk ke CLI, kita masuk ke reflex mode ya, dengan enable oke, masuk ke global configuration, configure terminal. Oke, baru kita hubungkan routernya. Oke, kita kasih ini dulu beneran metode buat kata-kata di awal. Oke, router namanya router Wahyu. Oke, secret passwordnya udah, coba kita exit dulu, exit lagi. Nah, kita coba masuk. So oke, kita masuk dulu. Ambil tadi minta pasportnya adalah Wahyu, ini secret jadi nggak kelihatan. Oke, itu udah ada semua, dari materinya udah ada ya. Oke, kita sekarang coba copy biar kalau dimatiin itu nggak hilang konfigurasinya dengan kayak gini. Oke, exit itu ya, coveran. Coveran name config startup config. Oke, enter. Habis itu di exit. Nah, harusnya sih udah ke save ya konfigurasinya. Kita matiin dulu physical, pencet lagi ke sana, itu dia booting ya. Bismillah, semoga nggak hilang. Oke, wah ternyata hilang. Namanya jadi router lagi bukan Wahyu. Jadi kita next dulu aja deh. Kita hubungkan routernya. Kita ganti dulu ini. Subnet masnya kita ganti. Jadi kosong aja. Oke. Ini juga kita ganti. Jadi kosong biar gampang. Oke, ketuanya udah kita ganti. Sekarang kita router kita hubungkan. Kita masuk ke privilege mode, habis itu ke global config
configuration, enable configure terminal, enter. Oke. Oke. Ya, ini interface-nya yang kiri dulu, yang interface kosong ya. Masukkan IP address, terus subnext masknya ya. Oke. 550 oke. Dan mau shutdown biar aktif, terus di shutdown. Nah, kita exit sekarang, kita tes. Dan gambarnya itu udah hijau ya, harusnya udah terhubung. Oke, kita tes dulu sekarang. Nah, itu udah hijau, pas eternal kosong ya. Kita tambah komputer lagi, coba PCD PC4. Kita tambah hubnya lagi. Oke, saya mau pakai hub PT juga biar gampang. Oke, kabel kita namain dulu ya. Network addressnya ini 2.0.92168.2.0. Oke, udah kita geser dulu. Oke, kalau kita hubungkan kabel atau pas ethernet 1/1 ke hubnya, ke 1 sama yang itu juga kita hubungkan. Oke. Nah, kita sambungkan ke routernya sekarang sama pakai kita untuk IP address-nya ya, 192.168 ini 2.1. Subnext nya samain, gateway-nya kita isi juga. Ini seperti itu. Sama kita isi juga IP address-nya, ujungnya 2.2. Subnext mask-nya sekarang, gateway-nya juga kita isi. Oke, sekarang kita hubungkan semua PC ke routernya ya. Pakai kabel yang sama, pas ethernet kita sambungkan. Oke, secara fisik ini sekarang udah terhubung, tapi secara konfigurasi belum nih yang PC kanan nih. Nah, oke. Kita masukkan reset private method, enable, masuk ke global configuration, configure terminal. Oke, masuk. Oke, udah masuk ke global. Kita masukkan interface-nya, interface ini 1/0 ya. Oke, kita masukkan IP address yang PC kanan berapa tadi ya. Oke, kita udah
masukkan IP address-nya. Exit dulu ya. Sebentar. Masukin enable lagi. Interface 1/0. Oke. Kita masuk IP address. Udah masuk ke private, masuk ke global configuration. Oke, kita masuk ke menu interface-nya. Oke, interface yang kanan ya. Masuk IP address. Ini interface-nya yang 1/0 deh kayaknya. Masukin IP address yang kanan 192.168.2.0 ya. Untuk addressnya kita masukin, dilanjut dengan subnext mask 255.255.255.0. Oke, kalau udah kita shoot dan juga udah aktif, udah terhubung ya secara diagramnya. Oke, sekarang kita cek dulu coba. Ini dari PC1 PC0 ke PC yang ada di kanan, apakah terhubung? 921 ternyata belum terhubung ya. Oke, karena coba ya. Ayo ini. Kita ganti aja deh. Oke, ini kita ulang ya. Kayaknya ada yang salah tadi. Oke, ini dari awal lagi. Setting routernya, kita settingnya kiri dulu. Oke, no. Oke, masuk ke reflect SRS mode, enable, masuk ke global configuration, configure terminal, enter. Oke, kita masuk ke interface nya yang kiri dulu tadi, slash 0 slash 0 0 slash 0. Oke, masukkan IP address nya yang kiri dulu 168.10 ya, diikuti dengan subnext mask nya 255.255.255.0. Oke, now shutdown biar aktif. Oke, secara grafik yang di kiri udah hijau ya. Kita exit. Sekarang kita masukkan yang komputer yang ada di kanan. Slash 1.0. PLS kita masukin ke kanan yang 2.0. Dilanjut dengan subnext mask 255 atau 255 atau 250. Oke, kita enter.
shutdown lagi biar aktif. Nah, panah merahnya udah berubah jadi hijau ya. Oke, ini harusnya secara fisik ke router udah terhubung ya. Begitupun sebaliknya. Nanti kita tes. Kita coba dulu 68.2 ya, belum terhubung ya. Kalau PC yang kiri ke yang kanan belum. Kita coba kalau routernya PC ke router gimana. 68.1.254 ya, komputer kiri ke routernya sudah terhubung. Sekarang coba lagi. Lupa di pingnya nih. PC yang satu lagi aja. Ini PC sebelah ya, dia udah terhubung belum ke routernya. Oke, kita coba nih. Oke, udah terhubung ya, PC yang kanan ke routernya juga. Sekarang routernya ke PC. Masuk dulu ke private desk mode, ke exit dulu dari global configuration. Oke, exit. Sekarang ke exit lagi. Nah, masuk ke private mode. Enable. Oke, baru kita ping 192.168.1.1. Oke, itu udah sukses ya, ada tanda serunya. Sekarang PC yang satu lagi 192.168.1.2. Bapak sudah terhubung yang ini. Oke, sukses juga. Sekarang komputer yang ada di kanan ping 192.168.2.1. Oke, ya udah sukses juga. Sekarang PC yang terakhir 92.168.2.2. Oke, semuanya udah terhubung ya. PC ke router terhubung, router ke PC udah terhubung. Tapi kelompok PC kiri ke kelompok PC kanan belum terhubung. Sekarang kita ganti gateway-nya. Ini salahnya di gateway nih. Belum terdaftar. Nanti jadi 254. Yang kanan juga kita ganti gateway-nya 2254. Jepret. Oke. Set sama. Oke, sekarang harus sudah terhubung semua nih. Kita tes dulu. Oke, dari PC 1 kita ping ke komputer yang kanan yang 192.168.2.2. Coba. Oke, udah ada pesan replay ya. Udah terhubung dari komputer 1 ke komputer 0 ke komputer 2 ya. 4 maksudnya. Sekarang dari komputer 3 ke komputer 2. Yang beda network address kita ping. Oke, udah terhubung. Oke, ini semua komputer udah terhubung ya. Walaupun beda network address sudah bisa terhubung di satu router yang sama. Sekarang kita pakai dua router, pakai router PT. Oke, terapin dulu. Oke, kita putusin dulu. Jangan kabelnya aja kita putusin.
status koneksi ya, kita sambungin lagi ke router yang baru, fast ethernet yang 2. Oke, secara fisik udah terhubung, tapi secara konfigurasi belum ya. Kita ke CLI dulu. Oke, masuk ke privilege user mode, enable, masuk ke global configuration, ada configure terminal. Kita masuk ke interface ini FA yang 1.1 ya tadi. Kita cek dulu berapa sih. Salah. Masuk ke IP address, subnet masknya juga masukin. Oke, lalu enter. Kedua komputer udah terhubung ke masing-masing routernya ya. Oke, kita exit lagi. Oke, udah terhubung ya dari router ke PC. Sekarang dari PC ke router, kita cek nih. Oke, sekarang kita sambungkan ya router pertama ke router kedua, karena tadi di masing-masing router itu terhubung dengan PC-nya. Sekarang kita hubungkan router ke router. Kita bikin dulu network address-nya, yaitu jembatannya ya, 192.168. kita bikin 10.0 aja biar ingat. Oke, sekarang kita cek fast internetnya ya. Salah. Masuk ke privilege mode, ke configure. Oke, kita daftarin nih network address-nya nih. Router yang kanan kita bikin 10.2, yang kiri kita bikin 10.1. Karena ini lagi nyeting router yang kiri, berarti kita masukin network yang kanan ya. Sekarang kita masukin, daftarin address-nya yang kanan tuh. Address 168.10.2. Kalau yang kiri router yang kiri
kita daftarin net alamat yang router yang kanan, kita daftarin alamat yang kiri seperti ini ya. Maaf ngomongnya belepotan, udah malam ngantuk. Oke, jadi kita daftarin, masukin IP nya lanjut dengan subnet mask nya ya. Habis itu kita enter aja. Kalau ini nggak usah pakai no shutdown, langsung di exit aja. Show dulu. Nah, kita lihat nih udah manual up tetap yang router yang kiri ya, karena router yang kanan kita cek juga sama. Kita show interface brief, kita lihat ya pas internetnya ya. Settingnya juga kita masukin, jangan lupa. Oke, sekarang router yang kanan udah kita daftarin alamat atau address yang kiri, begitupun sebaliknya. Jadi itu lihat gambarnya dia udah hijau ya, ini ada tanda panahnya. Jadi antar routernya udah terhubung. Oke, sekarang antar PC nya yang berbeda apa udah terhubung? Sekarang kita cek dulu routing table nya ya. Masuk ke menu, aduh, kita tes dulu ya ping nya. Oke, tuh udah terhubung. Oke, sekarang kita cek router yang kedua, apa dia terhubung ke router sebelah. 368.10. Oke, udah terhubung ya, antar router udah terhubung. Tapi dari PC dengan network address yang kiri dengan network address yang kanan sepertinya belum terhubung. Kita tes dulu. Lihat, nah yang tabelnya lihat, baru router yang kiri baru mengenali network address sama address yang kiri aja nih, tuh lambangnya C. Kita cek yang kanan, routing table juga show IP route set sama. Router yang kanan hanya mengenali network address yang kanan aja, dia belum mengenali yang kiri. Sekarang kita tambahin secara manual dengan IP route. Oke, kita masuk ke konfigurasi
version terminal. Oke, udah masuk ke global configuration, masuk IP route, masukin IP yang mau ditambahin. Berarti router yang kiri ditambahin IP address yang kanan, begitupun sebaliknya. Tambahin IPv address, subnet masknya, terus gateway yang atas dia, NW yang 10.1 dan titik 2 ya. Karena ini yang router kiri, jadi kita masukin IP yang 10.2, nanti router yang kanan sebaliknya. Oke, lanjut. Nah, kita cek tuh udah ada kan yang lambangnya S tuh, dan ini kita secara manual tambahin. Nah, oke, sekarang kita tambahin tambahin router yang kiri, masuk ke global configuration, configure terminal, masuk ke IP route, masukin IP address yang mau tambahin, karena address yang kita tambahin, lanjut dengan subnet masknya, dilanjut sama network address yang router ya yang atas, berarti 10.1. Oke, langsung aja di enter. Oke, harusnya udah terhubung nih. Oke, kita cek dulu. Exit. Nah, di routing table nya yang 16 ini dari kita tambahin manual. Nah, udah ada ya, jadi router kanan udah mengenali network address yang kiri, begitupun sebaliknya. Sekarang kita cek koneksinya, apakah semua bisa udah terhubung. Oke, langsung aja kita cek 1.1. Oke, udah reply. Oke, berarti udah terhubung PC kanan ke kiri. Tapi kita tes aja dulu satu-satu. Oke, sekarang komputer yang ketiga, dua dulu deh, apakah udah terhubung dengan komputer yang kedua. Pin 192.168. Oh, berarti 2.2. Oh, sudah terhubung juga ya. Oke, nanggung, kita cek semuanya aja. Kita ceknya cross check hilang. Oke, ini udah terhubung juga. Yang terakhir komputer 4 ke komputer 1 atau PC 0 ya, kita ping. Oke, udah ada pesan replay, berarti semua komputer udah terhubung ya dengan network address yang berbeda, yang 1.0 dengan 2.0 udah terhubung, dijembatin ini dengan network router dengan network address 10.0 ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.